hari ini saya secara khusus akan berdialog dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu, tentang RAPBN yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo beserta nota keuangannya kepada DPR. Tentu tahapan berikutnya adalah DPR akan membahas RAPBN ini untuk nantinya bersama pemerintah dibahas secara detail dan akhirnya ditetapkan sebagai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. Tentu ini menarik karena RAPBN ini menunjukkan kemana arah ekonomi kita akan dibawa. Saya akan mulai, Pak Anggito. Nah, terlihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, RAPBN kita terkesan cukup ekspansif. Bahkan mungkin cukup agresif. Karena dengan asumsi pertumbuhan 5,4%. Nah, tentu ada fokus yang akan dicapai dengan RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini. Kemana kira-kira arah daripada anggaran pendapatan belanja negara kita di tahun 2026? Silakan, Pak Anggito. Terima kasih Pak Khairul Tanjung. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026 di studionya Pak CT. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita memahami pidato Presiden, pengantar nota keuangan, betul sekali memang APBN ini adalah APBN pertama yang disampaikan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Ya, kami berada di dalam kabinet, adalah suatu APBN yang memang didesain untuk ekspansi, Pak. Itu indikatornya adalah defisit 2,48. Meskipun secara outlook dibandingkan dengan 2025 ini masih lebih rendah ya. Tetapi betul kata Pak CT bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Tahun ini outlook-nya mungkin sekitar 5%. Nah, jadi bagaimana cara kita menyampaikan, cara kita untuk menggunakan instrumen APBN sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, saya kira kita kembali kepada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. APBN itu kan tidak lebih dari 15% sebetulnya. Investasi 30%-an, kemudian yang cukup besar adalah konsumsi masyarakat. Jadi APBN itu sebagai jangkar, dia harus bisa memastikan inflasi cukup rendah, sehingga konsumsi masyarakat itu bisa cukup ekspansi juga, tinggi, dan juga mendorong investasi. Investasi dilakukan oleh 3 sumber ya Pak CT. Satu, swasta, ya seperti Pak CT itu ekspansi dari investasinya. Yang kedua adalah Danantara, ya sebagai institusi baru yang menjadi konsolidasi seluruh BUMN. Dan yang ketiga adalah APBN. Nah, tetapi APBN tidak hanya berfungsi sebagai investasi, tapi juga menjadi jangkar bagi perekonomian perbankan, kemudian insentif investasi, dan lain-lainnya. Nah, APBN sendiri punya 8 prioritas ya, yang sudah disampaikan dalam pidato tadi yang disebut sebagai Astagita. Itu mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, makan siang bergizi, dan juga akselerasi investasi melalui Danantara. Jadi anggaran kita tadi kalau kita lihat dari sisi belanja memang difokuskan kepada 8 tadi. Satu lagi yang saya lupa adalah pertahanan semesta ya Pak ya, 8 tadi. Jadi alokasi belanja kita yang naik cukup tinggi itu memang dimaksudkan untuk mendorong agar APBN ini bisa memainkan fungsinya melalui 8 prioritas yang tadi disebutkan. Oke. Nah, ini kan 8 prioritas ini kalau dilihat alokasi untuk perlindungan sosial, ya. Ini kan sangat besar. Ya. Ya, bahkan mungkin terbesar. Terbesar. Ya, gitu. Nah, kalau semua anggaran ini lebih diprioritaskan kepada perlindungan sosial, berarti dorongan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi
itu atau penyerapan tenaga kerja tidak akan terlalu kuat dari segi APBN. Iya, dari segi APBN. Nah, apa yang akan dilakukan untuk agar perlindungan sosialnya tetap terjaga, tapi penyerapan tenaga kerja, dorongan terhadap pertumbuhan itu juga bisa terus ditingkatkan? Ya, saya kira betul sekali Pak CT. Jadi memang APBN ini kalau ini kita lihat dari sisi tabel yang bisa kita sampaikan, program-program prioritas itu kan memang dimaksudkan sebagian besar untuk melindungi masyarakat ya yang rentan, mulai dari makan siang bergizi, irigasi, revitalisasi sekolah, untuk pengembangan sekolah rakyat, kemudian jaminan kesehatan, fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah unggulan, sampai dengan lumbung pangan ya. Jadi itu memang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Nah, yang poin yang Pak CT sampaikan adalah bagaimana nih sisi investasinya. Nah, investasinya itu di samping kita juga melokasikan anggaran untuk anggaran belanja modal, juga adalah memberikan kesempatan buat Danantara untuk berkembang, Pak. Maka tahun ini kita sudah tidak lagi menggunakan dana dividen ya. Dividen itu dikembalikan pada Danantara untuk bisa mengakselerasi investasi. Jadi betul-betul motornya di Danantara, tapi juga kita memberikan semacam beberapa insentif kepada perbankan misalnya melalui Koperasi Desa Merah Putih ya, KDMP. Itu kan kombinasi Pak CT ya antara APBN dan juga Himbara ya sebagai memberikan pinjaman sehingga itu bergulir ya, dan itu untuk kebutuhan-kebutuhan belanja untuk koperasi sehingga dia bisa menciptakan menggerakkan ekonomi di tingkat desa. Juga ada lagi misalnya program KUR ya, itu dimaksudkan juga untuk memberikan kesempatan pada perbankan untuk bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup murah. Jadi memang ke situ Pak. Tetapi di samping itu ada insentif-insentif yang dimasukkan untuk sektor swasta supaya bisa juga memanfaatkan insentif itu untuk bisa ekspansi. Jadi kira-kira itu Pak CT. Oke. Jadi kalau yang Pak Anggito sampaikan ini sebenarnya adalah bahwa peran pemerintah lebih kepada menciptakan iklim. Ya. Ya. Sementara untuk investasinya diharapkan dunia usaha dan Danantara BUMN untuk menjadi agen daripada pertumbuhan. Nah, kalau kita berharap seperti itu, tentu environment-nya kan akan diperbaiki. Ya. Nah, sebelum kita bicara itu, kita masuk dulu ke APBN Mas ya, Pak Anggito. Sekarang dividen BUMN itu tidak masuk kepada APBN. Ya, tidak semuanya Mas. Ya, tapi masuk kepada Danantara untuk reinvest kembali. Betul. Nah, pertanyaannya adalah dari mana uang yang biasanya didapat dari BUMN dalam bentuk dividen masuk kepada kas negara, sekarang nggak ada. Nah, ditutupnya dari mana ini? Ya, kalau kita lihat Outlook 2025, memang pencapaian dari pajak dan PNBP itu dikoreksi Pak. Ya, outlook-nya kurang lebih 95%. Karena ada dua hal yang dulunya kita masukkan dalam program pajak, yaitu adalah PPN yang tidak dilaksanakan kecuali untuk barang mewah tertentu, dan yang kedua adalah Danantara yang kita hanya pungut 1% saja, yang 10% sudah masuk dalam anggaran tahun 2025. Nah, jadi kalau sekarang 2025 itu lebih banyak pada bagaimana penyesuaiannya, sehingga target outlook dari penerimaan kita tidak 100% Pak CT ya. Nah, 2026 kita harus mengoptimalkan atau mengganti itu, tanda petik ya, dari sisi optimalisasi pajak dan PNBP ya. Nah, dan juga pajak kita sudah sampaikan bahwa kita tidak akan mengenakan jenis pajak baru. Ya. Tidak akan. Jadi nggak ada pajak baru, nggak ada. Nggak ada. Jadi tarif pajak juga tidak naik. Ada. Kecuali cukai Pak ya. Ya. Nah, kalau cukai kan. Ya, cukai ya itu. Tapi kan, ini perlu masyarakat diketahui nih Pak Anggito ya, bahwa tidak ada pajak baru lagi di tahun 2026. Tahun ini juga nggak ada lagi. Iya. Dan juga tidak ada lagi peningkatan tarif pajak. Tarif pajak tidak ada. Yang ada adalah dua hal. Satu enforcement Pak, kepatuhan melalui Cortex dan melalui upaya-upaya
kepatuhan dan juga perbaikan administrasi perpajakan, Pak. Samping itu juga tentu memperluas tax base. Kalau pertumbuhan ekonomi kita itu 5,4%, maka sebetulnya kita bisa tumbuh pajaknya itu kurang lebih sama Pak CT, ya 5% lah. 5, jadi satu lawan satu. Kalau 5,4% tumbuh pertumbuhan ekonomi, maka penerimaan pajak seharusnya bisa tumbuh dengan rate yang sama. Nah, ditambah dengan tadi kepatuhan dan juga perbaikan administrasi perpajakan. Nah, di dalam RAPBN 2026 peningkatan pajak ini sangat signifikan. Ya, 13,5%. Sementara 10 tahun terakhir data yang saya dapat itu pertumbuhan pajak rata-rata 7, sekian persen. Betul. Nah, ini kan tiba-tiba melonjak langsung dari rata-rata 10 tahun terakhir 7, sekian persen menjadi 13,5%. Nah, apakah realistik Pak gitu? Kalau hitungannya sih realistis Pak. Ya. Pertama, kalau kita mengikuti pertumbuhan nominal kan 5,4 ditambah 5,4 pertumbuhan ekonomi ditambah dengan 2,5% inflasi. Ya, berarti itu kan 8% Pak. 8% itu natural growth tadi Pak. Ditambah dengan Cortex Pak. Cortex yang sudah kita investasikan selama 1 tahun ini akan meningkatkan compliance Pak atau kepatuhan. Jadi kita sudah mengetahui sekarang, sudah mapping mana-mana WP yang bisa kita enforce lah Pak, bisa diketahui tingkat kepatuhannya. Terus yang ketiga, kita punya program baru namanya Join Program Pak. Nah, Join Programnya ada 3, 1 Big Data, yang kedua itu adalah transaksi digital, yang selama ini tidak terpungut pajaknya, yang ketiga adalah sumber daya alam Pak. Ya, jadi 3 itu, mudah-mudahan ini bisa menghasilkan tax buoyancy totalnya ya kurang lebih 1,6 Pak. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan 1,6 kali. Kira-kira gitu Pak CT hitungannya. Jadi kalau kita lihat sederhananya ya kita menggunakan basis 2024 sebagai baseline Pak, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nominal, ditambah dengan 2 effort Pak. Satu adalah Cortex, yang kedua adalah namanya Join Program Pak. Oke. Nah, pendapatan negara juga diasumsikan kan tumbuh dengan sangat signifikan. Iya betul. Nah, salah satu unsur pendapatan negara yang Pak Prabowo itu selalu tekankan adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Betul, Pak. Ya, bahwa sumber daya alam itu akan menjadi core daripada pendapatan negara. Nah, apakah ada perubahan mekanisme PNBP yang dilakukan sekarang ya untuk di tahun depan? Pak CT, jadi penerimaan kita dari SDA itu dari sisi PNBP-nya sekitar 65% Pak. Itu terdiri dari migas, batu bara, nikel, boksit, emas, dan lain timah dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah masih ada ruang untuk meningkatkan? Sebetulnya yang terjadi adalah gini, banyak masalah-masalah penegakan hukum Pak, masalah ini. Jadi sebetulnya bukan kita diam saja karena asumsinya harga turun, tapi sebetulnya masih banyak piutang-piutang PNBP Pak. Ya, ini yang sekarang mau kita intensifkan, mudah-mudahan kita bisa mulai tahun ini sudah kita mendapatkan minimal 1,2 triliun Pak dari penegakan hukum untuk sektor kehutanan gitu ya, sawit yang melanggar HGU hutan. Ya. Nah, ini akan diperluas ke lahan-lahan lain untuk komoditi lain, khususnya batu bara dan nikel dan sebagainya. Jadi dari sisi penegakan hukum mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lebih Pak dari situ. Oke. Jadi kan tadi Pak Prabowo menyampaikan ada 1.000 sekian tambang ilegal. Nah, itu yang ya. Nah, yang sampai jenderal-jenderal diancam semua, mau tentara, mau polisi diancam semua, karena ya kita sama-sama tahu bahwa banyak somebody gitu behind daripada tambang-tambang ini gitu loh. Nah, Kementerian Keuangan sebagai quote unquote indirectly pemungut PNBP. Karena yang memungutkan Kementerian Teknis, betul, Pak. Tapi indirect. Kira-kira ada strategi khusus penaikan tarif atau perubahan konsep? Kalau tarif enggak Pak.
karena kita sudah merubah tarif untuk batu bara nikel di tahun 2025 ini, sudah nggak ada lagi. Yang kita lakukan sekarang adalah memperkuat yang namanya Simbara, Pak, Sistem Informasi Batubara. Ini yang sekarang kita perkuat, mudah-mudahan lebih transparan, Pak, termasuk bagaimana mengurangi adanya transfer pricing, Pak. Ya. Ya, itu kan penyakit yang cukup besar, transfer pricing, Pak. Nah, jadi itu yang baru, Pak. Mudah-mudahan PP-nya sudah terbit. Tapi yang kedua itu adalah penegakan hukum tadi ya, di sisi pelanggaran HGU, khususnya di sawit dan batu bara. Nah, ini kita sedang menggodok mengenai denda keterlanjuran namanya, Pak. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan sehingga mereka yang melanggar hukum itu bisa membayar denda keterlanjuran tersebut, dan pemerintah itu step in, Pak. Kalau ada pelanggaran seperti ini, kasus-kasus penegakan hukumnya harus tetap ditegakkan.